Di sebuah desa kecil yang asri di Bali, hiduplah seorang pria yang dikenal dengan nama Pan Balang Tamak. Dari luar, dia tampak seperti orang biasa-biasa saja. Rumahnya sederhana, tidak besar, terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Pakaian yang dikenakannya pun tidak mewah, hanya kain tradisional biasa, seperti warga desa lainnya. Tapi satu hal yang membuat dia berbeda adalah kepalanya bukan bentuknya, tapi isinya. Ia punya otak yang cerdas, cara berpikir yang tidak umum, dan kemampuan melihat celah di mana orang lain hanya melihat jalan buntu. Meski hidupnya tidak mewah, Pan Balang Tamak tidak pernah terlihat susah. Ia juga tidak seperti kebanyakan orang di desanya yang pagi-pagi sudah sibuk di sawah atau di ladang. Ia lebih sering terlihat duduk santai di bawah pohon mangga di halaman rumahnya. Kadang membaca lontar tua, kadang hanya memandang langit sambil senyum-senyum sendiri. Banyak yang bilang dia pemalas. Pan Balang Tamak itu cuma pinter ngomong, tapi malas kerja. Begitu kata tetangganya, Pan Wayan. Orang lain kerja banting tulang, dia malah leha-leha terus tiap hari. Masa nggak malu? Sahut yang lain. Tapi sebenarnya Pan Balang Tamak bukannya tidak mau bekerja. Ia hanya tidak suka mengerjakan sesuatu yang menurutnya tidak efisien. Baginya, lebih baik memikirkan satu cara yang cerdas dan bisa menyelesaikan 3 pekerjaan sekaligus, daripada kerja keras tapi hasilnya sedikit. Karena cara berpikirnya itu, ia sering disalahpahami. Pan Balang Tamak juga dikenal suka menjawab pertanyaan dengan cara yang nyeleneh tapi masuk akal. Pernah suatu hari ada pedagang dari desa sebelah yang tersesat dan bertanya arah ke pasar desa. Ia bertanya, "Kalau saya ambil jalan ke kanan, bisa sampai ke pasar?" Pan Balang Tamak menjawab, "Kalau kamu ke kanan dan tidak berhenti berjalan, pasti sampai. Tapi kalau kamu ke kanan, lalu duduk-duduk di batu dan tidur siang, ya nggak sampai-sampai." Pedagang itu sempat bingung. "Jadi, jalannya ke kanan?" "Ya, tapi tergantung kamu mau jalan atau enggak," jawab Pan Balang Tamak sambil tersenyum. Begitulah, jawaban-jawabannya sering membuat orang jengkel karena terkesan bermain-main. Tapi setelah dipikir-pikir, memang masuk akal juga. Itu yang membuat sebagian warga merasa kagum. Tapi tidak sedikit juga yang merasa terganggu. Apalagi para pejabat desa dan orang-orang kaya di kampung. Mereka yang terbiasa dihormati, merasa tersaingi oleh kepintaran Pan Balang Tamak yang tidak pernah cari muka. Bendesa, pemimpin desa waktu itu, bahkan sempat beberapa kali merasa tersinggung karena Pan Balang Tamak sering membetulkan omongannya di depan umum. Suatu saat rapat desa, bendesa mengatakan bahwa untuk mencegah hama tikus, semua petani harus menaruh jebakan di setiap sudut sawah. Pan Balang Tamak pun angkat tangan dan berkata, "Kalau semua petani taruh jebakan, siapa yang pastikan kalau tikus-tikus itu nggak malah pindah ke rumah warga? Bukannya lebih baik kita pelihara beberapa ular jinak di sawah? Tikus takut sama ular, dan kita nggak perlu bangun jebakan tiap hari." Banyak yang awalnya tertawa karena mengira Pan Balang Tamak bercanda, tapi setelah dipikir lagi, masuk akal juga. Masalahnya, bendesa merasa tersaingi. "Kamu pikir kamu lebih pintar dari saya?" kata bendesa waktu itu dengan nada keras. Pan Balang Tamak hanya tertawa pelan. "Saya cuma berpikir sedikit beda, bendesa. Bukankah itu tugas kita semua? Bukan hanya berpikir keras, tapi berpikir cerdas." Perkataan itu menyebar ke seluruh desa. Dan semakin hari, semakin banyak yang mulai memperhatikan cara berpikir Pan Balang Tamak. Bahkan ada beberapa anak muda yang diam-diam mulai datang ke rumahnya hanya untuk bertanya tentang berbagai hal. Dari soal bercocok tanam, membuat perangkap burung yang efisien, sampai hal-hal seperti bagaimana memilih pasangan hidup yang baik. Yang penting jangan hanya lihat cantiknya, kata Pan Balang Tamak saat itu sambil mengunyah pisang. Cantik itu bisa pudar, tapi kalau hatinya baik dan bisa diajak mikir bareng, itu yang langka. Karena hidup itu panjang, dan kamu gak mau hidup panjang sama orang yang cuma manis di awal. Lagi-lagi, orang-orang tercengang. Siapa sangka orang yang dianggap pemalas
Ternyata bisa ngomong sebijak itu. Namun, seperti biasa, tidak semua orang senang melihat seseorang yang dianggap biasa jadi pusat perhatian. Beberapa orang kaya mulai merasa panas. Kalau dibiarkan terus, nanti orang-orang malah dengar dia, bukan kita, kata Pan Ketut. Seorang saudagar kaya yang merasa pamornya mulai menurun sejak Pan Balang Tamak jadi bahan pembicaraan. Harusnya orang kaya dia tahu diri, sudah miskin, malas pula. Esok pintar lagi kata yang lain. Beberapa dari mereka mulai mencari-cari kesalahan Pan Balang Tamak. Tapi susah, orang itu jarang terlibat masalah. Tidak banyak omong yang menyakitkan. Dan tidak pernah mengambil apa yang bukan miliknya. Bahkan, Pan Balang Tamak dikenal sangat jujur. Suatu hari, ia menemukan kantong uang yang jatuh di jalan. Dan langsung ia serahkan ke balai desa. Setelah dicari tahu, ternyata itu milik seorang pendeta yang lewat sehari sebelumnya. Pendeta itu sangat bersyukur dan bahkan memberikan doa khusus untuk Pan Balang Tamak. Tapi tetap saja, banyak yang tidak suka. Karena bagi sebagian orang, kejujuran dan kepintaran kadang justru mengganggu. Terutama kalau mereka sendiri tidak memilikinya. Akhirnya, karena tidak menemukan kesalahan yang bisa digunakan untuk menjatuhkannya, beberapa tokoh desa mulai merencanakan sesuatu. Mereka ingin menguji Pan Balang Tamak. Bukan untuk sekadar tahu seberapa pintar dia, tapi untuk membuatnya malu di depan orang banyak. Kalau bisa dipermalukan, orang-orang mungkin akan berhenti mengaguminya. Tapi Pan Balang Tamak sepertinya sudah terbiasa dengan orang yang ingin menjatuhkannya. Ia tetap santai, tetap hidup seperti biasa, tetap tidak tergesa-gesa, dan tetap senyum setiap pagi sambil menyiram tanaman di pekarangan rumahnya. Bahkan anak-anak kecil di desa mulai suka main ke rumahnya. Bukan karena ia memberi mereka permen atau mainan, tapi karena cerita-ceritanya selalu menarik. Ia bisa membuat cerita tentang seekor semut yang ingin naik ke langit, atau tentang seekor kodok yang ingin belajar menari. Kadang cerita itu lucu, kadang bikin mikir, tapi selalu menyenangkan untuk didengar. Salah satu anak pernah bertanya, "Kak Pan Balang, kenapa kakak nggak jadi guru aja?" Pan Balang Tamak tertawa. Karena kalau semua orang jadi guru, nanti siapa yang jadi murid? Dan kalau aku jadi guru di sekolah, mungkin aku nggak bisa cerita sambil duduk di bawah pohon seperti ini. Anak-anak pun tertawa. Mereka senang mendengar jawabannya yang aneh, tapi menarik. Sementara itu, para tetua desa semakin resah. Mereka tak bisa membiarkan seorang seperti Pan Balang Tamak terus menginspirasi warga. Maka mereka mulai merancang sebuah rencana besar, sebuah ujian yang katanya untuk mengukur kecerdikannya. Tapi sebenarnya, niat di balik itu adalah menjatuhkannya. Namun, sebelum rencana itu dijalankan, Pan Balang Tamak sudah mendengar bisik-bisiknya. Tapi seperti biasa, ia tidak terlihat khawatir. Kalau mereka ingin mengujiku, biarlah. Kadang orang perlu melihat bahwa jawaban itu bisa datang dari arah yang tak mereka sangka, katanya pada seekor ayam peliharaannya. Sambil memberinya makan, hari-hari pun berlalu, dan suasana desa mulai berubah. Ada yang menanti-nanti ujian yang akan diberikan pada Pan Balang Tamak. Ada juga yang merasa tidak enak hati karena tahu itu bukan ujian biasa. Itu adalah jebakan. Tapi Pan Balang Tamak, ia tetap seperti biasa. Di pagi hari ia bangun saat matahari belum tinggi. Ia membersihkan halaman rumah, memberi makan ayam, menyiram tanaman, lalu duduk di bangku kayu sambil menghirup teh hangat. Tak ada rasa takut di wajahnya. Ia tahu, kecerdasan bukanlah hal yang harus disombongkan, tapi juga bukan hal yang perlu disembunyikan. Dan yang paling ia percaya adalah, selama ia tidak berbuat salah, tidak menyakiti orang, dan tidak mengambil apa yang bukan haknya, maka tidak ada yang bisa benar-benar menjatuhkannya. Begitulah kisah tentang awal mula sosok Pan Balang Tamak. Orang yang terlihat biasa di luar, tapi menyimpan lautan ide di dalam. Yang tidak suka kerja keras tanpa arah, tapi tak pernah malas berpikir. Yang dianggap malas, padahal sedang memikirkan solusi yang belum terpikirkan orang lain. Yang hidup sederhana,
Tapi pikirannya jauh lebih luas dari desa tempat tinggalnya. Dan cerita sebenarnya baru saja dimulai. Suasana desa pagi itu seperti biasa, tenang dan damai. Angin meniup daun-daun kelapa yang tinggi menjulang. Burung-burung berkicau riang di atas pohon randu yang rindang. Dan warga desa mulai sibuk dengan kegiatan masing-masing. Ada yang ke sawah, ada yang memandikan ternak, ada pula yang baru saja membuka warung kecil di pinggir jalan. Tapi di balik semua ketenangan itu, ada satu orang yang hatinya tak tenang, Bendesa. Kepalanya dipenuhi rasa jengkel, campur penasaran, campur gengsi yang terluka. Panbalang Tamak makin hari makin banyak dibicarakan. Bukan karena kekayaannya, bukan karena kekuasaannya, tapi karena kecerdasannya yang seperti tidak habis-habis. Padahal, dalam pandangan Bendesa, tidak seharusnya orang seperti Panbalang Tamak mendapat perhatian sebanyak itu. Dia itu hanya rakyat biasa, bahkan bisa dibilang miskin. Kenapa banyak yang mulai lebih percaya dia daripada saya, kepala desa? Begitu pikir Bendesa, sambil mondar-mandir di balai Banjar malam sebelumnya. Beberapa tetua desa yang dekat dengannya pun ikut memberi ide. Kalau dibiarkan terus, nanti orang-orang mulai tak dengar kata-kata kita. Dia harus diingatkan bahwa bukan dia yang memimpin desa ini, kata Penmei, salah satu orang kaya yang tidak suka melihat Panbalang Tamak dipuji-puji. Akhirnya, setelah berdiskusi cukup lama dan dibumbui dengan ego yang mulai mendidih, Bendesa memutuskan untuk memberikan ujian pada Panbalang Tamak. Tapi bukan ujian biasa, bukan yang bisa dijawab dengan buku atau hafalan, melainkan teka-teki yang aneh, yang tujuannya jelas-jelas bukan untuk menguji, tapi untuk menjatuhkan. Esok paginya, saat matahari baru menyembul dari balik gunung, Bendesa dengan wajah serius datang ke rumah Panbalang Tamak. Beberapa warga yang melihat langsung berhenti di jalan. Ini bukan pemandangan biasa. Kepala desa datang ke rumah orang seperti Panbalang Tamak. Pasti ada sesuatu yang besar. Panbalang Tamak yang sedang menyapu halaman menyambut kedatangan Bendesa dengan tenang. Ia menaruh sapu lidi di samping, lalu mengangguk sopan. "Selamat pagi, Bendesa. Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya ramah. Bendesa tidak banyak basa-basi. Ia berdiri dengan dada tegap, lalu berkata, "Panbalang, besok pagi kau harus datang ke balai desa. Bawakan aku satu hewan, tapi bukan hewan biasa. Aku minta kau bawakan hewan yang masih hidup, tapi juga sudah mati. Kalau kau bisa, aku akan beri hadiah. Tapi kalau tidak bisa, siap-siap menerima hukuman dari desa." Warga yang mengintip dari jauh langsung gempar. Apa maksudnya permintaan seperti itu? Hewan hidup tapi mati. Bukannya itu bertentangan? Tapi Panbalang Tamak tidak terlihat kaget sedikit pun. Ia hanya tersenyum kecil, menunduk hormat, lalu berkata, "Baik, Bendesa, besok saya datang." Tak ada rasa panik, tak ada kerutan di dahi, tak juga ada tanda-tanda gugup. Ia kembali mengambil sapunya dan meneruskan menyapu halaman seolah tak terjadi apa-apa. Tapi di luar sana, desas-desus mulai menyebar lebih cepat daripada kabut pagi. Orang-orang mulai membicarakan tantangan itu di warung kopi, di ladang, bahkan di pinggir sungai. Semua membahas hal yang sama. Apa mungkin ada hewan yang hidup sekaligus mati? Hanya seorang ibu sambil menumbuk bumbu. Jangan-jangan Panbalang Tamak akhirnya kepepet juga, timpal pemuda yang sedang membawa kayu. Ada pula yang menduga Panbalang akan menyerah, dan akhirnya malu sendiri di depan seluruh warga. Malam pun tiba. Panbalang Tamak duduk di beranda rumahnya, menatap bintang-bintang yang bersinar di langit. Ia mengangkat cangkir tanah liat berisi teh hangat dan menyeruputnya perlahan. Di sampingnya, seekor belalang duduk diam di ujung meja bambu. Matanya memperhatikan belalang itu yang bergerak pelan-pelan, seolah ikut mendengarkan percakapan alam malam itu. Lalu Panbalang bergumam pelan, "Kau saja cukup, bukan?" Keesokan paginya, balai desa sudah penuh oleh warga. Semua ingin menyaksikan apakah Panbalang Tamak bisa menyelesaikan tantangan itu. Bendesa duduk di kursi utama, mengenakan pakaian kebesarannya, dikelilingi para tetua desa dan orang-orang penting lainnya. Wajahnya serius, tapi sesekali terlihat senyum kecil, seperti yakin
bahwa kali ini Panbalang akan gagal. Ia sudah membayangkan momen di mana Panbalang tak bisa menjawab. Malu sendiri dan warga kembali memandangnya sebagai sekadar orang biasa. Tapi harapan itu mulai goyah saat Panbalang Tamak muncul dari kejauhan. Denggen Tenom. Ia melangkah ke tengah balai desa. Di tangannya tergantung benang tipis. Dan di ujung benang itu, seekor belalang kecil tergantung diam. Semua mata langsung tertuju pada belalang itu. Awalnya, banyak yang berpikir itu hanya belalang mati. Tapi saat diperhatikan lebih dekat, belalang itu ternyata masih hidup. Ia bergerak sedikit, menggoyangkan kaki dan antenanya, tapi tak bisa melompat atau kabur. Tali benang di tubuhnya mengikat dengan rapi, membuatnya nyaris tak bisa bergerak bebas. Panbalang Tamak berdiri di hadapan Bendesa, lalu berkata dengan suara tenang, "Ini, Bendesa, seekor belalang, masih hidup, tapi juga bisa dibilang sudah mati. Kakinya saya ikat dengan benang, sehingga dia tidak bisa melompat, tidak bisa terbang, tak bisa melakukan apapun seperti biasanya. Ia hanya bisa diam dan bergerak sedikit. Hidup, iya, tapi mati juga ia." Suasana seketika hening. Beberapa warga bahkan menahan napas. Semua orang, termasuk para tetua desa, menatap belalang itu dengan raut bingung Bendesa Tehjia. Ia memandang belalang itu, lalu memandang Panbalang Tamak. Tapi itu tetap hidup kan? Tanyanya dengan suara ragu. "Iya, Bendesa," jawab Panbalang. "Tapi semua yang menjadi ciri hidupnya, kemampuannya untuk terbang, melompat, bergerak bebas sudah saya matikan. Jadi secara fungsi, dia sudah mati. Tapi secara fisik, dia masih hidup." Beberapa warga mulai terdengar berbisik. Kagum sekaligus geli. "Wah, bener juga ya. Nggak kepikiran. Pinter banget dia itu." Bendesa menghela napas. Ia tidak bisa menyangkal. Secara logika, jawaban Panbalang Tamak memang tidak bisa dibantah. Hewan itu memang hidup, tapi sebagian besar kemampuannya sudah dimatikan. Sebuah interpretasi yang luar biasa dari teka-teki yang bahkan diciptakan untuk menjebaknya. Ia pun hanya bisa berkata lirih. "Ya, benar juga sih." Panbalang Tamak pun tersenyum, lalu melepaskan belalang itu ke rerumputan. Belalang itu langsung melompat, seolah berterima kasih telah dibebaskan. Warga pun bersorak kecil. Beberapa bahkan tertawa kagum. Tapi tidak semua ikut senang. Beberapa tetua desa terlihat gelisah. Mereka tidak menyangka Panbalang Tamak bisa lolos dengan mudah dari tantangan yang mereka buat sendiri. Bagi mereka, ini bukan hanya soal belalang, ini soal harga diri. Namun, Panbalang Tamak tidak sombong. Ia tidak tertawa terbahak atau mengejek siapapun. Ia hanya menunduk hormat pada Bendesa, lalu berpamitan dengan sopan. "Kalau tidak ada lagi yang perlu saya bantu, saya pulang dulu, Bendesa." Bendesa yang masih heran hanya mengangguk pelan, lalu berkata, Iya, pulanglah." Hari itu, nama Panbalang Tamak kembali jadi buah bibir. Tapi kali ini bukan sekadar karena kecerdasannya, tapi karena keberaniannya menjawab tantangan dengan cara yang tak terduga, sekaligus sopan dan tidak menyombongkan diri. Ia mengajarkan bahwa kecerdikan bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang tidak menyakiti siapapun. Sementara di rumahnya, Panbalang Tamak kembali ke rutinitas biasa. Ia menyapu halaman, menyiram tanaman, dan duduk di bawah pohon mangga sambil membaca. Tapi hari itu, senyumnya lebih lebar dari biasanya. Ia tahu akan ada ujian berikutnya. Tapi ia juga tahu, selama ia tetap berpikir jernih dan tidak menyakiti siapa-siapa, maka ia tak perlu takut pada siapapun. Setelah kejadian di balai desa tempo hari, nama Panbalang Tamak makin hari makin dikenal oleh seluruh warga desa. Bahkan kabarnya menyebar hingga ke desa tetangga. Banyak orang yang terkesima dengan kecerdasannya dalam menjawab tantangan yang tidak masuk akal dari Bendesa. Bagaimana tidak, dalam waktu semalam, ia mampu membawa hewan yang hidup sekaligus dianggap mati dan menjawab tantangan itu dengan cara yang tidak hanya masuk akal, tapi juga
elegan, bukan dengan keras kepala atau membantah, tapi dengan senyuman dan logika yang sulit dibantah. Namun seperti biasanya, makin tinggi pujian, makin banyak pula yang merasa tersaingi. Bendesa yang sebelumnya yakin bahwa Panbalang Tamak akan dipermalukan, justru harus menelan kenyataan pahit bahwa dirinya, seorang pemimpin desa, kalah cerdik dalam mata rakyatnya. Diam-diam, ia mulai merasa tersingkir. Tidak ada yang mengatakan langsung, tentu saja, tapi ia bisa merasakannya dalam gerak-gerik warga yang mulai lebih tertarik pada ucapan Panbalang Tamak dibanding arahannya. Dalam rapat-rapat desa, warga sering menoleh ke arah Panbalang Tamak, seolah menunggu pendapatnya. Dan yang paling menyakitkan bagi seorang pemimpin adalah ketika rakyatnya diam-diam memilih orang lain sebagai tempat bertanya. Malam itu, Bendesa duduk termenung di balai rumahnya, didampingi beberapa tetua desa yang juga tak kalah kesal. Kita ini pemimpin, masa kalah sama orang yang tiap hari cuma duduk di bawah pohon? Kata Pan Ketut sambil menggeleng-gelengkan kepala. Dia harus dikasih pelajaran lagi. Tapi kali ini, jangan kita kasih celah buat dia berpikir cerdas. Timpal Pan Made dengan nada geram. Maka setelah berpikir panjang, mereka pun menyusun rencana tantangan berikutnya yang kali ini benar-benar membingungkan. Bahkan mungkin terdengar mustahil. Keesokan harinya, seluruh warga kembali dikumpulkan di balai desa. Suasana sudah tak seperti dulu. Kali ini, warga datang bukan karena takut pada perintah Bendesa, tapi karena penasaran apalagi yang akan dilakukan Panbalang Tamak di hadapan seluruh warga. Bendesa berdiri tegak, mencoba memancarkan wibawa yang sempat pudar. Suaranya lantang saat ia berkata, Panbalang Tamak, kalau kamu memang pintar seperti kata orang-orang, saya tantang kamu untuk datang ke pura besok pagi. Tapi ingat baik-baik syaratnya. Kamu harus datang ke pura, tapi jangan ke pura. Jangan pula berada di rumah, dan jangan lewat jalan. Seketika suasana menjadi gaduh. Warga mulai berbisik-bisik heran. Apa maksudnya itu? Tanya seorang ibu. Datang ke pura, tapi jangan ke pura. Gimana caranya? Sahut yang lain. Bahkan anak-anak kecil yang ikut berdiri di belakang orang tuanya saling menatap bingung. Tapi satu hal yang sama dari semua wajah mereka, rasa ingin tahu yang besar. Bagaimana mungkin seseorang bisa memenuhi permintaan yang terdengar seperti teka-teki yang mustahil itu? Panbalang Tamak hanya berdiri di sana, mendengarkan dengan tenang. Ia mengangguk pelan, lalu menjawab dengan santai. Baik, Bendesa, besok pagi saya akan datang dengan syarat-syarat itu. Wajah Bendesa tampak puas. Akhirnya, pikirnya, kali ini dia nggak akan bisa lolos. Nggak ada jawaban logis untuk tantangan ini. Malam itu, desas-desus kembali menyebar ke seluruh penjuru desa. Bahkan orang-orang dari luar desa ikut datang dan menginap di rumah kerabat hanya agar bisa menyaksikan apa yang akan dilakukan Panbalang Tamak. Warung kopi penuh sampai larut malam dipenuhi perdebatan dan prediksi. Ada yang yakin Panbalang Tamak tidak akan datang. Ada pula yang percaya bahwa ia pasti punya cara. Entah bagaimana, tapi satu hal pasti. Semua orang ingin tahu. Haji pun tiba. Matahari belum tinggi saat warga sudah berkumpul di pura desa. Tempat suci yang biasanya hanya ramai saat upacara. Kali ini bukan karena upacara, tapi karena semua menanti satu orang. Panbalang Tamak. Bendesa duduk di panggung kecil yang disiapkan khusus, mengenakan pakaian adat lengkap. Wajahnya penuh percaya diri. Ia yakin tak mungkin Panbalang bisa menjawab kali ini. Ia bahkan sudah menyiapkan pidato kemenangan kecil di dalam hatinya. Tapi beberapa tetua desa tampak sedikit gelisah. Mereka tahu Panbalang Tamak bukan orang biasa. Kalau ia datang, maka kemungkinan besar akan ada kejutan. Lalu dari kejauhan, terdengar suara kaki orang berjalan perlahan. Tapi bukan hanya satu atau dua orang. Saat semua menoleh, mereka melihat dua pemuda desa datang sambil memikul sesuatu di atas bahu mereka. Di atas dua batang bambu yang disambungkan, terbentang selembar daun pisang besar, dan di atas daun itu terbujur sosok Panbalang. Tamak tiduran dengan santai, tangan di belakang kepala,
dan senyuman kecil menghiasi wajahnya. Orang-orang sontak berdiri. Ada yang langsung tertawa tak percaya, ada pula yang menutup mulut karena terkejut. Panbalang Tamak memang benar-benar datang, tapi cara datangnya tidak seperti yang siapapun bayangkan. Ia tidak berjalan, tidak menginjak tanah, tidak berada di rumah, dan juga tidak benar-benar datang ke pura. Seperti pengertian umum, ia hanya dibawa dengan posisi berbaring di atas daun pisang yang digotong oleh 2 orang. Daun pisangnya besar, cukup untuk menampung tubuhnya, dan tidak menyentuh tanah sedikit pun. Warga langsung saling pandang. Mulut mereka terbuka, Bendesa pun bangkit dari duduknya. Wajahnya merah padam, antara marah dan bingung. Panbalang, kamu datang ke sini, berarti kamu melanggar syarat yang saya berikan. Suaranya menggema di seluruh halaman pura. Tapi Panbalang hanya tersenyum tenang dari atas daun pisang. Ia bahkan tidak bangun dari tidurnya. Maaf, Bendesa, katanya dengan suara pelan. Tapi cukup terdengar, saya tidak datang lewat jalan. Saya juga tidak berada di rumah. Dan saya pun tidak benar-benar datang ke pura saya, hanya dibawa ke sini. Saya tidak menginjak tanah. Saya tidak berjalan sendiri. Saya cuma tiduran di atas daun pisang. Maka menurut saya tidak melanggar syarat apapun. Bendesa Tehjio. Ia memandang Panbalang Tamak, memandang 2 pemuda yang memikulnya, lalu menoleh ke warga. Suasana yang sebelumnya sunyi kini meledak dengan sorakan kagum. Luar biasa, teriak salah satu warga. Kok bisa kepikiran gitu ya? Kata Yang Leng. Anak-anak bertepuk tangan. Orang dewasa mengangguk. Angguk kagum. Bahkan beberapa tetua yang sebelumnya ikut merencanakan tantangan itu tak bisa menahan senyum. Mereka tahu, meski tidak suka, jawaban Panbalang Tamak kali ini nyaris sempurna. Bukan hanya memenuhi syarat, tapi menjawabnya dengan cara yang menunjukkan kecerdikan tingkat tinggi. Panbalang Tamak lalu bangun pelan dari tidurnya, duduk di atas daun pisang, lalu berkata, kadang syarat yang terlalu rumit bisa dikalahkan dengan berpikir dari sudut yang tak biasa. Kita hanya perlu berpikir terbuka, bahwa tidak semua jawaban itu harus datang dari jalan lurus. Kadang kita harus putar arah sedikit untuk bisa melihat hal dari sisi yang berbeda. Semua yang hadir terdiam. Ucapan itu sederhana, tapi mengena. Mereka tak lagi melihat Panbalang Tamak sebagai pria miskin yang pemalas, tapi sebagai orang yang penuh kebijaksanaan. Sejak saat itu, pandangan warga terhadap Panbalang Tamak benar-benar berubah. Ia tidak hanya dianggap pintar, tapi juga dihormati. Banyak yang datang kepadanya untuk minta nasihat. Bahkan, anak-anak muda mulai sering menghabiskan waktu bersamanya untuk belajar berpikir dengan cara yang berbeda. Bendesa, meski merasa kalah, akhirnya menyadari bahwa kekuasaan bukan segalanya. Ia perlahan mulai menerima bahwa kepintaran dan kerendahan hati seperti yang dimiliki Panbalang Tamak jauh lebih kuat daripada jabatan. Ia tidak lagi mencoba menjatuhkannya, tapi justru mulai mengundangnya dalam rapat desa untuk dimintai pendapat. Hubungan mereka perlahan membaik. Panbalang Tamak sendiri tidak berubah. Ia tetap tinggal di rumah sederhananya, tetap menyiram tanaman di pagi hari, tetap duduk di bawah pohon mangga sambil membaca, dan tetap menyambut siapa saja yang datang dengan senyuman hangat. Ia tak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru, semakin banyak yang menghormatinya, semakin ia merendah. Karena baginya, kecerdasan adalah anugerah. Dan anugerah sebaiknya digunakan untuk membantu, bukan untuk menyombongkan diri. Dan sejak itu pula, banyak orang di desa mulai menyadari satu hal penting. Menjadi orang sederhana tidak berarti menjadi orang bodoh. Dan menjadi orang kaya tidak otomatis berarti paling benar. Kadang, kekuatan terbesar justru datang dari akal yang tidak banyak bicara, tapi bekerja diam-diam di balik kepala. Begitulah kisah Panbalang Tamak, seorang pria biasa dari desa kecil di Bali, yang dengan kecerdikannya berhasil mengubah pandangan satu desa. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan harta, tapi dengan pikiran yang tajam,
dan sikap yang tenang. Hingga hari ini kisahnya masih diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pengingat bahwa dalam hidup, akal yang cerdik bisa menjadi senjata paling kuat yang dimiliki manusia.